مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam hari ini amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Salawat dan salam kita didengar oleh baginda Nabi dan kelak nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjuti tentang sholatul musafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada hamba-hambanya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dalam keadaan kita semenjak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Mulai dari lahir kita sudah didengarkan panggilan Allah. Di kuping kanan kita adzan, di kuping kiri kita iqamah. Jadi panggilan sholat ini dari semenjak kita dilahirkan di dunia. Kita dilahirkan di dunia, itu Allah sudah perintahkan kepada kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah, dia berjalan di permukaan bumi, dia berlari, dia istirahat. Ini bumi milik Allah, tanah ini yang Allah kasih, hamparan yang begitu luas yang kita pijak dengan kaki kita. Namun kita kadang lebih banyak lalainya kepada Allah, atau enggan menundukkan kepala kita untuk sujud kepada Allah. Allah berikan kesempatan. Ada yang namanya sholatul adzan, ada yang namanya sholatul musafir. Sholat yang gak kemana-mana namanya sholat adzan. Sholat musafir namanya sholat orang-orang kalau lagi dalam perjalanan. Karena perjalanan kita itu udah pasti perjalanan darat lebih banyak di lautan, atau perjalanan di angkasa atau di udara. Sehingga dimanapun kalian kaki berpijak, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan perintah Allah, yaitu sholat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Sehingga keluarlah beberapa hukum-hukum untuk dipermudahkan terhadap hamba-hambanya yang ingin sujud kepada Allah. Allah gak pengen beratin hambanya, Nabi gak pengen ngeberatin umatnya. Namun kitanya sendiri yang memberatkan kepala kita buat sujud kepada Allah. Padahal gak sakit kepala, padahal gak lagi migrain, tapi kepala kita ini kayaknya berat banget buat sujud kepada Allah. Nah ini yang bahaya. Yang membuat berat anggota kita untuk sujud kepada Allah itu adalah hati yang penuh dengan dosa.
Karena pusat kontrolnya tubuh kita itu ada di dalam hati. Sehingga di dalam kitab ini ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih afdol, sholat dalam keadaan kosong atau sholat dalam keadaan sempurna? Karena dua-duanya adalah syariat Nabi, dua-duanya pun tertera di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kau kosor, ya itmam, maghrib 3, Dohor 4, asar 4, subuh 2. Tapi ada yang namanya kosor, dohor menjadi 2, ya, asar menjadi 2. Itu udah kemarin kita jelaskan. Yang namanya jamak takdim dengan jamak takhir juga ditambah plus kosor. Nah, mana yang lebih utama, kosor atau itmam? Kosor itu lebih utama apabila ada beberapa hal. Salah satunya adalah apabila perjalanan yang kita tempuh itu lebih daripada 3 marahil. Apa itu? Yaitu di takrib sudah diukur secara kilometer itu, kalau sudah lebih dari 123 kilometer maka kosor lebih afdal daripada itmam. Perjalanan 123 kilo, ya, perjalanan 120 kilo itu, maka kalau ketemu sholat zuhur maka lebih afdal 2 rakaat ketimbang 4 rakaat. Kemana? 123 kilo. Puncak orang puncak, belum sampai puncak, ya. Kalau Semarang udah lewat dah. Nah, itu lebih utamakan adalah mengkosor sholat. Kenapa syariat kita itu lebih afdal kosor? Karena syariat kita lebih tahu daripada kita. Syariat kita, agama kita, Nabi kita lebih paham daripada kita. Nabi tahu bagaimana perjalanan Anda dari Jakarta menuju Semarang, perjalanan kita dari Jakarta menuju Surabaya, perjalanan kita dari Jakarta menuju Palembang, Lampung, dan seterusnya. Perjalanan yang mungkin membutuhkan tenaga, membutuhkan asupan makanan, kelelahan, kecapaian, kegerahan, macam-macam, sehingga diringankan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat kosor. Jadi bahasa kasarnya, Masya Allah banget nih, kampungan udah diringanin sama Allah, nggak mau juga sholat ini. Udah dikasih dispensasi oleh Allah, yang tadinya 4 menjadi 2, diringanin, nggak mau sholat juga. Mau jadi apa kita? Ya, dan udah dikasih enak sama Allah, tapi kita masih berat aja untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa di dalam diri kita? Pala berat banget gitu, nggak mau banget nyedodin gitu ke lantai. Ada apa ini? Tidak lain kecuali dosa. Yang kedua, lebih afdal qasar daripada sempurna itu apabila wajada bin nafsi karahiyatal qasri. Apabila kita merasa menemukan ada beberapa yang dimakruhkan untuk karahiyatul qasri, qasar. Idza syakka bidalil jawazil qasar, apabila ada ragu ini boleh enggak ini qasar, ya, atau sempurna, ada keraguan, kayaknya udah berapa ini 123 km apa belum? Nah, ada lagi zakana mimman yabtada bihi bihadratin nas, apabila jadi seorang makmum dia pengen kosor, imamnya bukan imam kosor tapi imam jamak besar, atau imamnya imam hadar, dhuhur aja dia agak jamak, tapi sama-sama dalam perjalanan gitu.
itu lebih afdalnya niatkan untuk qashar sholat. Ada beberapa syarat qashar yang harus kita paham di dalam perjalanan. Di antaranya antakuna sholatul rubaiyah, sholatnya harus yang sholat 4 rakaat, dhuhur, asar, isya. Ya. Kalau mau dijama isya berarti maghrib sama isya. Dijamanya jama apa? Jama takdim, misal sholat isya digabung di maghrib, atau jama takhir, sholat maghrib digabung di isya. Plus qashar, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Maghrib nggak ada 1,5, tetap 3. Ya. Kemudian apalagi syarat qashar? Qasdu maudhi'in muayyan walau bijihah. Harus ada tujuan yang jelas. Kemana tujuannya? Bandung. Mana tujuannya? Surabaya, Malang, dan seterusnya harus jelas. Dan dalam perjalanan itu adalah perjalanan yang diperbolehkan di dalam syariat. Tidak ada tujuan perjalanan untuk maksiat. Maka ketika ada perjalanan maksiat kita pakai buat ibadah, maka dilarang. Diperbolehkannya ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang memang perjalanannya diperbolehkan sama syariat. Jadi agama ini bukan buat main-main. Enak nih, nonton bola ke bonek, misalnya arek-arek ke Surabaya. Nah, perjalanan nonton bola ke Surabaya, mentang-mentang santri, tinggal dhuhur sama asar di jama plus qashar. Karena apa? Karena itu sudah di dalam syariat perjalanan. Nonton bola boleh nggak boleh. Kenapa? Lebih banyak madaratnya, lebih banyak maksiatnya. Manfaatnya apa? Bayangkan berantem, ngatain, banyak dah. Minum kadang-kadang. Terus apa lagi? Ayyakuna safaruhu mubah. Perjalanannya itu tadi tidak sampaikan, perjalanannya perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan maksiat. Ada perjalanan maksiat yang dijelaskan secara fikih. Di antaranya ada satu orang asing di safar, memang perjalanannya tujuannya buat maksiat. Alladzi ansha'a safaruhu min ajril maksiat. Tujuannya buat apa? Saya mau ke Lampung. Tujuannya buat apa? Mau ketemu chat waktu di Facebook, penasaran orangnya kayak gimana. Nah, perjalanan ke Lampung dia dhuhur sama asar lewat, dia mau jama, boleh nggak? Nggak boleh, karena tujuannya apa? Pengen ketemu perempuan. Ntar kalau udah ketemu, gua mau ajak jalan-jalan ke Kalianda lah. Kalianda, di situ nanti dia berbuat ini dan sebagainya. Maka itu adalah asy bisafar. Perjalanannya memang tujuannya buat maksiat. Maka hukumnya pada yajuzu lahul qashar, enggak boleh untuk mengqashar sholat. Kecuali tidak tabat, apabila dia bertobat. Dalam perjalanan itu astagfirullahaladzim, ya Allah salah. Rubah niatnya gimana? Pengen ntar ketemu sama dia, gue jadikan jodoh buat pendamping hidup saya. Begitu. Jadi rubah niatnya buat apa? Niatnya untuk cari jodoh. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat sekedar untuk melihat saja, memastikan nih orang apa bukan. Takutnya pas kenalan di Facebook ternyata bukan orang tapi robot. Banyak orang kan punya akun banyak, tapi yang bikin tuh robot. Nah, untuk mastiin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang perjalanannya itu asin pisafar. Siapa itu? Alladzi ansha'a safaruhu fi mubah. Dia berangkat perjalanannya perjalanan mubah, perkara yang dibolehkan sama agama, tetapi di dalam perjalanannya itu ada maksiat selama perjalanan, entah itu
di dalam perjalanan satu bus, depan busnya itu apa namanya pura-pura lempar ini, kemudian nomor, akhirnya ngobrol pertemuan selama panjang perjalanan, ngobrol sama dia berduaan, akhirnya dapat kesempatan maksiat dalam perjalanan itu. Nah itu namanya asin fisafar. Gimana hukumnya? Masih diperbolehkan, ya juzulahul qasar. Ada yang ketiga asin bisafar, maksiat dalam perjalanan yang ketiga bentuknya yaitu alladzi ansha'a safaruhu fi mubah, perjalanan perkara yang mubah, mana aja dagang apa perjalanan mubah, tsumma qalabahu wa jalahu lil maksiat, tapi dalam hatinya berbalik, mau ke Surabaya kalau mau curi PS orang. Nah, dan tujuannya buat ngambil sesuatu maksiat, ya. Awalnya mubah, pengen apa namanya hacking, pengen tahu gunung Bromo gimana gitu, alam, tujuannya tafakur alam. Pas sampai sono, ketemuan ya sama si Anu, akhirnya maksiat. Nah ini namanya maksiat yang gak diduga-duga. Gimana hukumnya? La yajuzu lahul qasar, nggak boleh diqasar illa idza tab, kecuali dia bertaubat. Ya, astagfirullahaladzim. Maka dia baru diperbolehkan. Yang keempat, kaunu safar li gharadin sahih. Tujuan perjalanannya untuk berdagang, seperti berdagang ya. Kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin sahih kasyaha, maka itu diperbolehkan untuk mengqashar salat. Dagang, dagangnya kemana? Dagang pempek ke Palembang, dari Jakarta Palembang, dari pempek. Dalam perjalanan diperbolehkan, bahkan afdal untuk mengqashar dia. Beda halnya kalau dagangnya lisiasa kaliriyati bilad wa tanazzuh biduni niyatin salihah. Qaulu safarihi malhalatain, perjalanannya 2 marhalah. Wa huwa mayusawi 16 parsah. Parsah itu 3 mil. 1 mil itu 4.000 khotwah, 4.000 langkah. Maka disimpulkan 2 marhalah, 2 perjalanan itu jarak tempuh yang diperbolehkan qashar itu 82 km takriban. Kemudian yang keenam, mujawazatul balad, sudah melewati satu negeri atau batasan negeri. Yang ketujuh, al-ilmu bijawazil qasri, ketentuan dan batasan-batasan diperbolehkannya sholat qashar. Kemudian ke-8, dawa musafar ila tamami sholat, perjalanannya masih dalam keadaan perjalanan sampai sempurna dia sholat. Jadi misal arah balik ya, dari Surabaya menuju Jakarta, lewatin Dohor sama Asar, Maghrib sama Isya, sholat asar di rest area sama Dohor. Udah mau masuk Jakarta, jangan pulang dulu ke rumah kecuali mengqadha menjamak sholat. Ya, berarti di mana? Di masjid Kalideres misalnya, sholat jamak Maghrib sama Isya. Jangan ntar pas sudah sampai rumah baru dijamak. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena udah sampai tujuan. Jadi harus syaratnya dawa musafar ila tamami sholat. Kemudian niatul qashar indal ihram, harus niat.
alla yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min sholatihi, dan gak boleh berjamaah dengan yang mutim, ya, sholatnya dia zuhur asli ada, kita sholat kosong, nggak boleh. Makanya kalau satu rombongan sholat berjamaah, jamaah takdim, jamaah, nggak boleh, ya. Orang dalam perjalanan dia berjamaah sama yang hadir.